Jadi ngomongin yang PMI kok darah ada tapi kok masih butuh. Itu biar tahu masyarakat bahwa kalau trombosit itu harus darah segar. Aku jaluk 6 kantong tiga ini loro lah, darah kan dipakainya satu, pakai itu kan pelan-pelan. Kalau ada orang yang butuh udah nggak usah bikin tengah malam saya ditelepon nggak apa-apa, nomor saya siapa orang nggak ngerti lah. Takon-takon karo Pak Joko yo ngerti. Apa Pak Imam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi buat pemirsa podcast Putra Pratama. Kali ini di episode yang ke-1700 kita mengundang kebetulan Palang Merah Indonesia pada tahun ini adalah 80 tahun dan kita mengundang Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Pemalang, yaitu Bapak Fathah. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah diberi kesehatan. Boleh Pak ya, sehat ya Pak. Siap. Dan selanjutnya juga kita tidak lepas dari praktisi hukum yang selalu menemani podcast Putra Pratama ini, yaitu Bapak Imam SBY. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Kegiatan ini nggak mengganggu kan Pak? Tidak. Kita akan memulai dengan kebetulan hari ini Pak Fathah sudah hadir selaku Ketua Palang Merah Indonesia di Kabupaten Pemalang. Pak, Palang Merah Indonesia Kabupaten Pemalang ini sudah ke-80 tahun kiprahnya di masyarakat, dan temanya adalah menebar kasih sayang, Kebaikan. menebar kebaikan. Nah, dalam 80 tahun ini apa sih yang sudah diperbuat, apa dilakukan, atau mungkin bahasa ininya udah kemana aja nih PMI? Silakan Pak Fathah. Terima kasih. Jadi gini, PMI itu sudah berdiri dari tahun 17 September 1945, 1 bulan setelah kemerdekaan. 1 bulan setelah kemerdekaan itu, Karena Agustus 17, ini 17 September. Saya bicara masalah ke PMI yang dulu. Bahwa PMI itu adalah organisasi sosial di bidang kemanusiaan. Dan itu sudah berdiri dalam. Kunci awal PMI itu adalah membantu. Yang utama adalah zaman itu perang. pasti Perang PMI pasti ada. Dan tidak membeda-bedakan baik suku, golongan, agama. Itu PMI. Musuh pun dibantu. Iya, itu PMI, karena kita internasional. PMI kan internasional. Malah kalau kita keluar itu Palang Merah Indonesia berarti Red Cross Indonesia. Turun kita ke wilayah Pemalang. Dulu berdiri juga dulu ganti sampai ke saya. Saya sudah Ini berjalan. yang keberapa sih Bapak di Pemalang? Kalau ngitung saya lupa itu sudah zaman itu ya. Generasi Belum lahir. Tapi yang jelas saya menggantikan senior saya Pak Abdul Qadir. Nah, sekarang malah beliau sekarang jadi ketua PWRI. Nah, saya ada berjalan sekitar 3 tahun sampai nanti tahun 2027. Sampai tahun 2027. Ada pun kegiatan PMI khususnya di Pemalang. Kita itu di PMI ada 3. Ada 3 kepala UDD, kepala markas, kepala klinik. Oh, jadi PMI. PMI itu tubuh PMI itu organnya Iya, ada UDD, 3. Ada 3 ada bidang UDD khusus menangani darah, darah,
Terus markas itu menangani, markas itu di situ menangani kebencanaan. Terus pertolongan pertama, pembinaan generasi muda dan lain sebagainya dengan kemanusiaan. Terus klinik itu memang baru, klinik di Pemalang baru karena itu masukan dari masyarakat paguyuban yang masyarakatnya itu telesenemia itu yang butuh tambahan darah itu minta anaknya itu di Pemalang itu paguyuban itu sampai 300-an yang harus transfusi darah. Harus transfusi darah 300 orang. 300 orang. Dalam artian gini, penyakit itu anak kecil-kecil rata-rata masih anak-anak yang setiap 1 minggu sekali harus transfusi. Nah, anaknya itu orang tuanya Pak Guyuban itu datang ke kami, Pak, mengapa di kabupaten di Solo, di Semarang itu kok bisa di PMI? Kok PMI sini bikin klinik, Pak? Makanya saya berupaya bikin itu karena anak-anak saya itu, Pak, kalau dibawa ke rumah sakit itu, Bu, saya itu ada sakit apa sih, ya? Bu, kok setiap minggu saya harus tambah darahnya, Pak. Nah, akhirnya kita coba, alhamdulillah ini sudah kemarin baru diresmikan ini kita akan kerjasama dengan itu supaya dia tidak ke rumah sakit tapi ke PMI. Karena orang datang ke PMI mesti sehat, Mas. Kalau nggak sehat nggak mungkin datang mau donor darah, pasti sehat. Nah, ini contoh, ini bidang itu. Nah, kalau bidang Kemakasan, ya, itu kegiatan PMI itu yang pertama adalah membantu yang hubungannya dengan bencana. Setiap bencana markas peran utamanya di PMI. Makanya di markas itu 24 jam piket full, harus ada yang standby. Karena apa? Tidak hanya kebencanaan, ada kecelakaan paling gampang yang ditelepon PMI. Karena gratis. Itu aja. Ambulannya. Orangnya juga. Tengah malam ada kecelakaan, Pak polisi paling gampang telepon PMI 24 jam. Karena PMI 24 jam standby. Langsung. Ini untuk pertolongan pertama ya. Ada kebakaran apa dan lain sebagainya. Dan hal itu MI itu adalah gini, suatu kebanggaan itu apabila ada bencana kebakaran, malam kebakaran, pagi sudah terbantu, Pak. Itu dari tadi ya, bidang markas. Markas pokoknya berhubungan dengan kebencanaan. Iya. Bencana alam maupun kejadian-kejadian yang terjadi di jalan. Dan kita langsung paginya bisa bantu, Pak. Dari mana tuh uang? Uangnya itu yang diambilkan dari bulan dana PMI yang setiap tahun sekali. Oh, ada dana yang bulan dana PMI yang itu semua masyarakat termasuk Pemda dan lain sebagainya membantu. Per karcisnya itu 2.500. Oh, jadi itu dikumpulkan PMI dan nantinya akan digunakan untuk peningkatan tadi ke masyarakatnya. Artinya ada bencana alam, uang itu digunakan. Iya. Dan PMI tidak hanya dari PMI sini, Pak, karena kami juga punya di bawahnya adalah PMI ada di tingkat kecamatan. Oh, jadi PMI kabupaten punya juga di tingkat kecamatan, iya, sampai desa, sampai kecamatan. Oh, sampai kecamatan. Dana saya khusus dana bencana itu supaya bisa cepat, tadi saya katakan di waktu kumpul ada longsor umpamanya 5, itu dana sudah siap. Makanya dana itu kita taruh di kecamatan-kecamatan menggunakan bank di rekening masing-masing. Jadi kalau ada bencana malam, pagi sudah lapor ke markas, sudah dibantu. Oh, langsung ya keluar. Ya. Karena karena PMI itu kan punya semboyan begini. Semboyan PMI apa sih sebetulnya, Pak? Ada orang kesulitan, kesusahan, kita bisa membantu agak sedikit
membuat YBS tersenyum. Ada kesulitan, PMI bisa membantu seketika yang bersangkutan Bisa bisa tersenyum. Nah, ini slogannya PMI. Nah, ini lagi Pak Patah. PMI itu selain ya kan konotasinya ya, PMI itu adalah penyaluran donor darah. Iya. Donor darah selalu ini. Apa sih selain donor darah? Ada program-program lain yang di Ini tadi saya bicara baru PMI kan ada 3 ya, baru markas ini. Iya. Tadi poliklinik, ini baru markas. Markas itu tadi seperti kebencanaan. Tidak hanya itu, kita pembinaan generasi muda juga. Ada Di pembinaan sekolahan. Oh, Ada pelajaran, kalau punya putra mungkin pernah dengar ada PMF. iya, Palang Merah Remaja. Oh, iya. Itu mulai dari SD, dari mulai SD, SMP, SMA. Itu dibina oleh kita. Jadi kita katakanlah di sekolahan ada pelatihan pertolongan pertama. Itu ngambil pelatihannya dari kami relawan. Karena kami relawan ada sekitar 90 relawan. Seluruh Kabupaten Memali 90, maksudnya 90 orang. Relawan orang. Oh. Itu. Terus ada lagi relawan PDDS. Nanti kita bicara ke donor dulu, ini baru ke bidang kebencanaan. Jadi satu itu kebencanaan, pertolongan pertama, kedua masalah ke sekolah-sekolah PMR, Palang Merah Remaja. Tidak hanya itu, contoh ada kegiatan event-event tertentu itu juga mintanya ke PMI, kita siapkan. Jadi orang yang Termasuk apa? terlatih. Event apa yang di Contoh Pak, pencak silat, ya apa saja Pak. Jalan sehat, kan kita nanti nyiapkan Itu ambulan mengajukan. dan medis. Oh. Mengajukan. Seperti sepak bola. Kalau sepak bola itu kalau yang sudah tingkatnya liga, itu tandu aja harus 2. Oh. Ambulan harus 2. Itu persyaratan itu. Oh, itu dipersiapkan oleh PMI juga ya. Bukan Itu itu menjadi- siapapun yang butuh untuk katakanlah kegiatan event tertentu, karena di situ kan Tapi mengajukan dulu atau memang iya, harus ada surat. Oh. Karena kita non sewu semua persurat kaitannya dengan pertanggungjawaban. Contoh, di rumah sakit orang mau pulang ke waktu kumpul, Pak, nggak punya uang, itu yang sering terjadi. Kalau beliau bilang pinjam ambulan dan lain sebagainya, pasti kaitannya dengan ini. Iya. Kuncinya terakhir pasti orang rumah sakit atau satpam rumah sakit bilang ke PMI aja. Kalau sudah ke PMI, baru kita membuat surat pernyataan bahwa tidak mampu. Karena kaitannya buat pertanggungjawaban kami, karena kami mendapatkan uang dana bulan dana itu kan dikeluarkan kan untuk apa? Karena 1 tahun sekali kita diperiksa, ada dasarnya. Mohon maaf nih Pak, jadi Iya. saya potong. Artinya tadi Bapak sudah menyampaikan mengumpulkan dana ya. Iya. Boleh tahu Pak, untuk PMI Kabupaten Pemalang ini berapa jumlahnya Yang dapat yang keuangannya di itu kita setiap tahun sekali itu ada bulan dana selama 3 bulan. Itu diketuai di dalam bulan dana itu adalah dampak. Kalau kemarin tahun kemarin kita yang sekarang ini 2025 baru kemarin itu ketuanya dari Pak Dandim. Sebelumnya Pak Jari, sebelumnya lagi Pak Kapolres. Nah ini jatah sekarang adalah Pemda. Itu bergilir Pak ketuanya. Setelah selesai diserahkan ke Pak Bupati, karena yang memberikan SK Pak Bupati serahkan kepada kami untuk dikelola. Dapatnya berapa? 1,2 atau 1,3 atau 1,2 atau M ya. Nah, itu yang cukup lumayan ya. lumayan. Itu kegiatan untuk selama 1 1 tahun. tahun. Ya Artinya, buat ambulan, buat tapi itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya, itu yang setiap tahun sekali kami ada yang namanya pemeriksaan akuntan publik independen ya. Nah setelah itu baru pemeriksaan itu selesai, kami mengadakan musyawarah. dalam perjalanan
selama ini artinya gini loh, ada nggak kadang-kadang kan ada tuntutan masyarakat sehingga harus melalui jalur hukum gitu. Nah kebetulan di sini nih saya juga pengen juga nih pertanyaan ini akan saya sampaikan ke Pak Imam. Alhamdulillah sampai detik ini kita belum pernah ada yang komplain ya. Pokoknya kita namanya juga pelayan ya. Kita pelayanan itu selalu maksimal, cuma kadang-kadang ada beberapa masyarakat yang ya bukan karena kamu malu, kalau seseorang keluarganya sedang sakit dan butuh darah, sedangkan di rumah sakit jawabannya lagi orang darah, itu munculnya emosi. Kalau sudah emosi dia lari ke PMI, padahal PMI itu nggak bisa keluarkan saben orang nggak kayak di sinetron itu Pak, nggak tuh. Itu sering terjadi Pak. Silahkan di rumah sakit mana, baru nanti dari rumah sakit meminta. Itu pun kalau nggak dari kami, dari yang membawa darah itu ke sana, atau dari rumah sakit ngambil, kita nggak berani ngelos Pak. Ya. Itu kode etik nggak boleh itu. Karena kalau itu dilepas harus ada pertanggungjawaban untuk kualitas darah. Pak Imam, maaf saya langsung beralih ke Pak Imam. Pak Imam, artinya dalam dasar hukum misalnya untuk mengamankan artinya apa yang nanti jadikan tuntutan itu seperti apa sih di dasar hukumnya? Ya, terima kasih Pak Guntur. Jadi begini, kalau kita tadi Pak Patan menyampaikan tentang dasar PMI bahwa fungsi PMI ini adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Tentunya kita akan melihat dulu aturan realitasnya seperti apa di PMI. Kalau kita melihat aturan yang ada, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 ya tentang kepala negara, di sana ada fungsi dan tugas pokok ya. Ada fungsi dan tugas pokok dari PMI. Itu diatur juga dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018. Jadi PMI yang pertama memiliki fungsi melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Itu fungsi daripada Ya, itu dalam kalau kita disampaikan cerita bahwa dalam sejarah konflik sesuai hukum humanitar internasional, terus kemudian memberikan bantuan dalam bencana dan dalam keadaan darurat, kemudian menyebarluaskan prinsip dasar gerakan olahraga, mengembangkan sumber daya tadi disampaikan, ada sumber daya lawan, ya, ada darah dan pelayanan sosial kemanusiaan lainnya. Jadi kalau kita bisa simpulkan PMI ini memiliki kedudukan hukum ganda ini. Yang pertama sebagai badan hukum nasional yang diatur oleh negara, yang memiliki legitimasi berdasarkan undang-undang tadi nomor 1 tahun 2018, dan sebagai bagian dari gerakan Palang Merah Internasional. Ya. Jadi yang diatur juga oleh ICRSC dan berkait pada Konvensi Jenewa 1949 pada waktu itu. Jadi PMI merupakan organisasi kemanusiaan non pemerintah, netral dan berfungsi publik sehingga mempunyai legitimasi hukum yang kuat baik secara nasional maupun secara internasional. Jadi gini, menutup kemungkinan ya, kan kadang-kadang orang di manusia kan nggak semuanya sama gitu. Ada yang kurang puas ini menggunakan hukum lah pijakannya untuk menyerang PMI. Nah makanya dipertanyakan, kebetulan Pak Iman sampaikan tadi, mudah-mudahan hal-hal yang seperti itu tidak terjadi ya Pak Fatah ya. Nah cuman gini Pak Fatah, terakhir ya dalam sesi ini, ekspektasi dan harapan, artinya apa sih yang akan dicapai oleh PMI yang akan datang, apa harapannya kepada masyarakat, keinginan PMI masyarakat itu seperti apa? Terima kasih. Tadi secara hukum gamblang sekali Pak Imam sudah menjelaskan luar biasa. Dan terima kasih. Jadi orang saya menjelaskan. Jadi gini, yang jelas PMI di Kabupaten Malang itu kita punya pembina di tingkat atas. Pelindungnya itu adalah Pak Bupati. Kebetulan Pak Bupati ini kan sekarang Pak Anom. Beliau itu
awal saya pertama beliau menjabat saya kaget. Dia ngomong gini, Pak, PMI kemanusiaan, ya betul. Saya gak mau tahu. Pokoknya di mana ada bencana, PMI harus nomor 1. Dia bilang itu. Pak Bupati itu ya. Karena dia menyadari Pak, kalau APBD, kita kan sering mau bertunjuknya dengan BPBD. BPBD dinas sosial itu kan harus pakai anggaran, kan harus ada prosesnya. Iya. Tapi kalau PMI kan memang sudah kita siapkan. Makanya dia harus malam itu kejadian, bila perlu malam itu atau pagi harus sudah Di lokasi. siapa? Luar biasa ini. Sangat-sangat. Makanya kami setiap bencana, kalau memang pagi sudah terbantu, kalau banyak kita kadang-kadang langsung saya kolek, minta ke BPBD, langsung ke beliau bawa, ya paginya ada sekian orang bencana, beliau langsung. Yang saya salut lagi PKK. Tanggap ya. Ya, PKK itu ikut cawe-cawe betul kalau ada seperti itu. Ibu Iya. PKK. Ibu ketua tim PKK. Ibu Dr. Anwar. Oh itu apalagi. Saya tuh di bel itu sudah biasa. Pak Tata itu ada bencana sudah Bu. Saya ikut karena beliau punya jaringan PKK kan di setiap desa dan Responsif. saya ini senang loh. Itu luar biasa. Di samping itu Dewan Kehormatan ya, Dewan Kehormatan itu. Kehormatan siapa? Dewan Kehormatan itu Pak Kapolres, Dandim. Pak Dandim, Pak Kajari, terus Pak Wakil Bupati. Itu Dewan Kehormatan. Itu yang selalu support. Makanya kami di Pemalang, apa yang tadi sudah disampaikan, contohnya yang paling gampang Pak. Di dalam kegiatan itu yang namanya bencana kan macam-macam. Kalau yang namanya Pulau Sari Belik itu sudah pokok Pak. Setiap bulan, setiap tahun pasti kekeringan. Kami sampai sudah siapkan tangki Pak. PMI itu punya tangki, saya minta ke pusat saya. Itu jadi untuk sebentar. Kemarin kejadian dadak PDAM 3 hari 4 hari mati. Masyarakat Pemalang yang biasa sudah dipasok beda berapa titik itu Pak, saya hampir 30-an lebih titik minta PDAM tetap menyediakan, tapi kan nggak cukup Pak, karena masyarakat Pemalang terakhir itu daerah Danasari, daerah Lorong, semua kita bantu. Dari mana? Ya itu kita ada bulan dana itu kegiatan di antara Jadi dana itu bisa ya, semua kita bisa mengcover gerak. kegiatan-kegiatan yang artinya tanpa misalnya ya kan berpikir wah anggarannya di mana. Oh, iya. Tapi PMI siap. Iya. Mulai Makanya beliau itu pada waktu saya mengajukan Pak ini bulan dana itu, beliau luar biasa, malah paling itu untuk pegawai negeri ditingkatkan. Mosok kepala dinas cuma 100.000 kata Pak Bupati. Lebih kan? Sebulannya? Wah, 1 tahun sekali Pak. Ini 1 tahun sekali. Dan itu betul-betul untuk kita mengantisipasi, yaitu tadi apabila ada bencana dan lain sebagainya di Pemalang. Dan tidak hanya itu juga untuk pembinaan. apa generasi nih ya? muda. Nih ya himbauan kepada masyarakat terhadap apa yang diinginkan PMI agar artinya ada sinkronisasi antara masyarakat dan PMI ini seperti apa Pak? Iya, yang jelas ini PMI itu kita sudah terbuka 24 jam posko itu adalah untuk pertolongan. Dan ternyata yang ke PMI itu tidak hanya bencana aja. Kadang-kadang menurut saya ada orang kemasukan apa namanya binatang seperti kayak apa itu namanya biawak itu aja. Ada yang telepon ke posko Pak. Saya sampai untuk karena kita relawan kan banyak Pak. Relawan kan macam-macam. Ada yang pintar tuh. Oh, jadi contohnya seperti itu. Kalau misalnya kejadian-kejadian yang seharusnya bukan PMI tapi PMI ada di sini. Selagi dia nelpon ke posko, kita mampu. Makanya kan semua perlengkapan seperti kayak senso kadang-kadang ada Pak. Rumah yang pohonnya udah mau roboh, membahayakan rumah, telepon. Nah, ini kita laksanakan. Karena kita juga Karena ada relawan itu ya Mas. Bilang relawan ya. Dan relawan itu non sewu.
relawan itu nggak ada bayarannya Pak. Jadi kan mobil karyawan PMI itu banyak sekali, itu nggak ada bayarannya Pak. Dan itu profesinya berbeda-beda Pak. Ada yang dokter, ada yang guru, ada yang lurah, kepala desa, ada yang ibu kepala desa, banyak relawan. Contoh, kita butuh pelayanan, ada orang meninggal butuh ambulan. Di situ kan terdaftar sopir berapa, udah di grup. Ada yang mau berangkat enggak? Oh saya Pak siap. Contohnya seperti itu. Itu relawan itu siap dan dapur umum ya, relawan dapur umum. Jadi kalau pas ada bencana kita butuh dapur umum ya masak dan gitu. Oke, closing statementnya Pak Imam. Terima kasih. Jadi disinggung pertanyaan tadi belum terjawab ya, tentang permasalahan hukum terhadap masyarakat yang tiba-tiba komplain dengan PMI. Ya. Bisa saya sampaikan di sini bahwa dari hal yang tadi disampaikan oleh Pak Patah bahwa PMI berada di tengah-tengah masyarakat dalam misi kemanusiaan, tentunya saya berharap bahwa masyarakat Malang punya kesadaran bahwa misi ini adalah misi bersama. Dari dengan PMI dan masyarakat ini harus bersatu. Jika pun ada suatu kondisi pelayanan yang mungkin menurut masyarakat belum memuaskan, ya, artinya memang ada suatu proses yang dipahami oleh masyarakat. Sehingga PMI tidak salah dalam memberikan kebutuhan yang diminta oleh masyarakat. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak, closing statementnya dari Pak Imam. Nah sekarang saya minta nih closing statement dari Pak Fatah. Terima kasih. Kita refleksi aja ya kemarin, karena kita sudah 80 ulang tahun 80 ya. Kita dalam BUT itu kita membuat beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan memberikan bantuan air bersih ke wilayah selatan di dua kecamatan. Terus membantu RTLH, rumah tidak layak huni. Ya, kita beri setiap rumah yang bukan berarti dibongkar. Itu ada 3 rumah kita kasih 10 juta. Terus kedua, kita di bidang pendidikan kita mengadakan semacam lomba konten ya Mas. Konten yaitu dari anak-anak SLTA, SLTP, sertanya juga luar biasa. Terus donor darah secara besar di Pendopo itu alhamdulillah sukses. Terus memberikan santunan kepada anak yatim. Itu di dalam rangkaian ulang tahun kemarin ya. Terus yang akhir itu adalah tentang kesehatan, yaitu kita mengadakan senam bersama, tetapi juga ada semacam kayak memberikan dari dokter khusus masalah jantung yang kaitannya dengan kalau senam dan lain sebagainya, itu memberikan materi, terus baru kita senam bersama. Untuk menarik, kita terus terang memberikan hadiah Pak, 15 sepeda dan hadiah lain jumlahnya 97. Itu semua enggak mengeluarkan dana Pak, itu dari teman-teman rekan-rekan membantu, jangan berbentuk uang. Ada yang sepeda dikumpulkan itu seperti itu. Donasi ya? Iya, donasi. Contoh dari rekanan Bank Jateng, Bank BRI, rumah sakit yang jadi rekanannya Bapak banyak. Alhamdulillah. Dalam artian ya rekanan itu untuk membantu sepeda, ada kepasang harganya juga 90. Loh itu yang bikin meriah. Itu gong. Kebetulan hadir di situ baik pelindung, Dewan Kehormatan hadir semua hadir semua, Pak Bupati, Pak Wakil beserta Ibu, terus Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak, semua hadir dan semua masyarakat karena gratis. Itu. Ya, terima kasih nih Pak Fatah. Pak Fatah sudah memberikan suatu informasi kepada pemirsa bahwa apa sih fungsi dari PMI itu tadi sudah dijabarkan banyak hal,
bukan hanya mengumpulkan darah, tapi program-programnya yang selalu menyentuh kepada masyarakat. Cuma memang paling ini itu ya darah itu. Iya, artinya yang utama. Elemennya gini. Karena kebetulan yang butuh mesti orang sakit. Masyarakat kan kalau orang sakit keluarganya itu lah kadang-kadang saling suruh. Yang dibutuhkan karena kebetulan darahnya adalah yang dibutuhkan trombosit. Orang ini jari ngomongin yang PMI kok darah ada tapi kok masih butuh. Itu biar tahu masyarakat bahwa kalau trombosit itu harus darah segar, harus darah segar, nggak bisa darah yang sudah disetok. Kalau darah biasa yang untuk orang kecelakaan, orang lain itu darahnya bisa sampai 35 hari Pak. Tapi kalau darah trombosit cuma 1 hari, makanya harus darah segar diambil, trombositnya diambil. Gitu ya Pak. Ada lagi protes. Aku jaluk 6 kantong 3 ini loro. Lah darah kan dipakainya 1, pakai itu kan pelan-pelan. Enggak Enggak langsung blontor semua. Itu kadang-kadang itu ya percaya masyarakat yang makanya saya membuka peluang baik lewat saya, lewat posko. Kalau ada orang yang butuh, udah nggak usah bikin tengah malam saya ditelepon nggak apa-apa. Nomor saya siapa orang nggak ngerti lah. Takon-takon kalau Pak Joko ya ngerti. Kata Pak Imam, sayang sekali waktunya. Buat para pemirsa yang ada dimanapun berada, khususnya podcast Putra Pratama, ya itulah penjelasan dari Pak Fatah sebagai kepala Palang Merah Indonesia Kabupaten Malang. Begitu polemik dan tapi beliau tetap sebagai kepala PMI terus untuk memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.